Pria yang baru pensiun militer ini pulang dan mendapati desanya penuh mayat kelaparan. Melihat pemandangan memilukan itu, Lotte mencemaskan keluarganya. Ia segera memacu kudanya menuju rumah yang selama ini sangat ia rindukan. Perasaan buruk langsung memenuhi setiap sel di tubuhnya. Benar saja, ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati rumahnya bukan hanya sudah lama rusak parah, tetapi kini bahkan telah dijadikan kandang babi oleh tetangganya. Lotte menatap tajam ke arah tetangganya, lalu dengan suara bergetar ia bertanya di mana keluarganya sekarang. Melihat Lotte yang tiba-tiba muncul di hadapannya, tetangganya tampak panik dan buru-buru melepas topi dari kepalanya. Lalu dengan suara gemetar memberitahu Lotte, ibumu karena kelaparan sudah mati kelaparan 5 bulan yang lalu. Adikmu juga telah dihukum gantung karena menyerang polisi. Jawaban itu sangat menyakitkan bagi Lotte. Dengan duka dan amarah, ia turun dari kuda, menatap tetangganya, lalu melihat babi-babi di sana. Tetangganya segera menjelaskan ia cuma meminjam rumah untuk memelihara babi, lalu memberitahu lokasi istri Lotte. Lotte pun segera bergegas ke sana. Namun saat sampai di alamat itu, ia mendapati istri dan anaknya dikepung polisi pengadilan. Lotte langsung berlari mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Polisi pengadilan mengabaikannya dan mengusirnya dengan tegas. Lotte pun hanya bisa berteriak memanggil istrinya dari luar. Begitu mendengar jawaban sang istri, ia nekat menerobos masuk mengabaikan petugas untuk mendekatinya. Namun ia segera dibekuk dan ditekan ke tanah oleh beberapa polisi hingga tak bisa bergerak lagi. Sang istri pun membawa kedua anaknya keluar kamar. Lalu beberapa pria di atap mulai membongkar dan merobohkan rumah itu. Tiba-tiba adiknya keluar kamar. Dengan marah demi membela rumahnya, ia langsung menyerang pemimpin pembongkaran tersebut. Lotte yang tak berdaya hanya bisa menyaksikan adik istrinya mati di depan matanya. Mendengar tangisan istrinya yang putus asa dan tak berdaya, Lotte pun tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Tak lama kemudian Lotte ditangkap dan dipenjara oleh polisi pengadilan dengan tuduhan menghalangi pelaksanaan tugas. Kepala polisi yang menganggap nyawa tidak berharga itu menatap tajam pedang melengkung yang disita dari Lotte, lalu dengan hina memvonisnya hukuman gantung. Alasannya, mengganggu petugas dianggap menghina otoritas penegakan hukum. Mendengar itu, Lotte yang marah langsung melawan. Kepala polisi yang baru sadar itu pun buru-buru menarik pedang dari mulutnya. Pada saat yang sama, dua petugas pengadilan yang mendengar keributan tiba-tiba muncul di hadapan Lotte sambil mengacungkan senjata. Usai bertarung sengit melawan penjaga malam, veteran perang Lotte akhirnya berhasil membunuh mereka dan kabur dari kantor polisi. Usai kabur, ia segera mencari anak istrinya. Namun saat tiba, ia melihat atap rumah hancur total. Melihat istri dan putrinya tergeletak tak bernyawa, dada Lotte terasa sangat perih. Ia ingin memanggil istrinya, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Ia perlahan mundur keluar rumah, memandang ke sekeliling dengan putus asa, hanya merasa seluruh dunia tiba-tiba berputar dan menjadi kelabu tanpa sedikit pun warna. Dengan hati yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan, ia menunggang kuda, berjalan tanpa tujuan di jalanan yang hancur berantakan. Akhirnya, Lotte tiba di depan tetangga yang telah merebut rumahnya. Melihat Lotte yang tiba-tiba muncul dan duduk diam di samping meja, tetangga yang peka itu langsung mencium adanya bahaya. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ia akan segera mengembalikan rumah itu kepada Lotte. Melihat Lotte masih duduk diam di samping meja, tetangga itu kembali panik dan dengan ramah menyuguhkan segelas minuman keras kepada Lotte. Lotte menerima gelas itu lalu menenggak habis isinya. Ia perlahan mencabut belati yang berkilau dari pinggangnya. Tetangganya panik dan dengan gemetar berkata, "Kematian ibu, adik, istri dan anakmu sama sekali tidak ada hubungannya denganku." Sambil berpura-pura simpati atas penderitaan Lotte, ia memasang wajah tak bersalah. Namun Lotte yang tajam tidak percaya begitu saja. Ia yakin tetangganya tahu kejadian sebenarnya. Benar saja, detik berikutnya tetangga itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dari lemari. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung menarik pelatuknya. Namun, karena cuaca yang lembab dan dingin, bubuk mesiu di dalam pistol itu macet dan tidak berfungsi. Tetangga yang tadinya percaya diri itu seketika ketakutan, sementara Lotte segera bangkit, mencengkram erat pakaian tetangganya dan menusukkan pisau pendek ke dadanya. Setelah itu Lotte bergegas menuju ke pengadilan kota. Ia duduk di barisan paling belakang sambil menatap tajam ke arah Hakim Bart. Karena sebelum mati tetangganya membocorkan bahwa Hakim Bart adalah dalang utama di balik pembunuhan keluarganya. Lotte menunggu dengan diam sampai urusan Hakim Bart selesai, lalu segera menemuinya di kantor. Meskipun dulu Hakim Bart memaksa ibu Lotte bunuh diri dan menghukum gantung adiknya karena nafsu, saat ini Hakim Bart masih saja dengan tegas menjelaskan, "Aku tidak merencanakan pembunuhan keluargamu. Aku hanya menjatuhkan hukuman mati kepada adikmu sesuai dengan hukum yang berlaku. Aku cuma pelaksana hukum." Lalu dia membuka pintu ingin mengusir Lotte, tapi pintu itu dibanting tutup oleh Lotte. Lotte mendekat, menyudutkan Hakim ke dinding dan membunuhnya. Lotte pun kabur dari kota malam itu meninggalkan kampung halamannya. Karena menyerang polisi dan membunuh Hakim, dia kini jadi buronan selamanya. Buronan itu menemukan gereja yang sedang berkhotbah. Ia yang kelaparan dan basah kuyup langsung masuk ke dalam. Ia melihat warga yang kesulitan sedang mendengarkan khotbah pastor demi semangkuk bubur. Lotte, yang tak percaya Tuhan, tak seperti warga lain, langsung maju mengambil mangkuk di meja lalu menuang bubur. Di bawah tatapan orang-orang, ia duduk dan melahapnya dengan rakus. Pastor yang marah akhirnya bicara, mencoba menghentikannya. Dia bilang Lotte harus tunggu khotbah usai baru boleh makan bubur. Tapi Lotte tak peduli dan terus makan. Pastor pun merampas sendok Lotte sambil marah. Tuhan harus didahulukan. Lotte yang tak percaya Tuhan tiba-tiba berdiri, menyeret pastor keluar gereja, lalu berseru pada orang-orang di luar, "Hari ini, bubur ini untuk semua orang." Mendengar itu, rakyat bersorak dan menyerbu gereja menuju panci bubur. Besoknya, Lotte menerobos gudang tani, ingin mengambil makanan untuk rakyat yang kelaparan. Melihat Lotte, pemilik tani mundur ketakutan. Lotte terus mendekat dan pemilik yang terancam itu berbohong, mengaku cuma penjaga gudang.
Katanya jika kehilangan bahan makanan, nyawanya terancam. Ia memohon Lotte tak membawa apapun, tapi Lotte yang cerdik tak percaya kata-kata si pemilik. Ia langsung memukulnya hingga jatuh. Saat itu juga, para polisi yang mengejar Lotte tiba-tiba muncul. Tanpa ragu, Lotte langsung menembaki mereka. Melihat itu, polisi lainnya segera mundur panik. Sementara itu, kepala polisi yang nyaris tertembak berusaha melepaskan kakinya agar bisa lolos. Ia segera mengambil senapan di pelana, lalu mengintip mengamati sekitar. Saat itu, seorang polisi yang mundur dari pertanian juga mendekat dari sisi lain secara melingkar. Kapten Lotte bersembunyi di balik bangkai kuda, menunggu saat tepat untuk menembak. Sementara itu, polisi yang memutar sudah di samping Lotte. Ia hendak membuka pintu makam, namun tak disangka. Karena teknologi saat itu terbatas, mereka masing-masing hanya punya satu kesempatan menembak. Lotte mengarahkan senjata ke polisi yang mendekat. Dalam jarak sedekat itu, satu tembakan pasti mematikan. Polisi itu panik, namun Lotte tak menembak dan justru pergi. Polisi yang selamat itu lalu lanjut mengejar. Saat bertugas jaga malam, ia sempat tertidur. Begitu terbangun, Lotte sudah di depannya sambil menodongkan senjata. Ternyata, mereka berdua adalah rekan seperjuangan lama. Hubungan mereka sangat dekat, maka Lotte nekat mengambil risiko diam-diam menemui rekannya, berharap dia mau keluar dari tim pengejar. Dia tak ingin beradu senjata dengan sahabat lamanya, meski rekannya juga enggan berhadapan, namun sebagai polisi menangkap Lotte adalah tugas dan tanggung jawabnya. Usai berpikir, akhirnya dia tetap berkata bahwa itu tugasnya dan tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, Lotte pasrah menurunkan senjata lalu berdiri dan mundur. Rekannya tetap duduk menatap Lotte yang menghilang di kegelapan. Saat itu hati mereka pilu karena tahu kini mereka bukan lagi sahabat, melainkan penegak hukum dan buronan yang harus bertarung. Sang buronan menggenggam pisau di tangan kanan, lalu perlahan mendekati tuan tanah yang terlelap. Demi membalas dendam atas kematian anak istrinya karena ditindas, ia bertekad menghabisi semua tuan tanah kejam. Namun tak disangka, tepat saat ia mengangkat selimut itu, ia menyadari bahwa yang berbaring di bawah selimut itu bukanlah tuan tanah besar, melainkan kapten petugas hukum yang memburunya. Di sudut gelap, berdiri sahabat lamanya yang kini telah menjadi petugas hukum, sementara ia sendiri adalah buronan. Saat itu, tuan tanah besar yang sebenarnya masuk karena mendengar suara gaduh. Sang kapten segera bersiap menangkap Lotte, namun sahabatnya justru memberi isyarat agar Lotte segera pergi. Lotte yang tanggap pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dan bertindak tegas. Sahabatnya hanya diam menyaksikan Lotte membawa pergi tuan tanah itu. Meski Lotte berhasil kabur bersama tuan tanah, sahabatnya justru ditangkap dan dipenjara karena telah membantunya. Kapten memaksa sahabatnya mengungkap persembunyian Lotte demi selamatkan tuan tanah yang diculik. Namun, mana mungkin dia mengkhianati Lotte. Lagi pula, dia tak tahu di mana Lotte berada karena membebaskannya hanya demi persahabatan lama, bukan bersekongkol. Sahabat Lotte itu bungkam dan tetap menggigit bibir. Akhirnya, kapten yang marah memerintahkan agar sahabatnya dieksekusi dengan tuduhan pengkhianatan. Pada saat yang sama, kantor polisi juga mengerahkan banyak personel untuk mencari jejak Lotte kemana-mana. Sahabat yang tubuhnya sudah penuh luka itu pun digiring oleh dua tentara ke alun-alun kantor polisi, bersiap untuk dieksekusi. Sahabat itu awalnya mengira kali ini ia pasti akan mati, namun ternyata tidak demikian. Tiba-tiba, Lotte yang bersembunyi di kejauhan menembakkan 2 kali tembakan untuk mengacaukan para tentara. Setelah itu ia dengan cepat menunggang kuda menuju alun-alun. Melihat hal itu, sang kapten segera memerintahkan para tentara untuk menembaki Lotte yang sedang berlari kencang di atas kudanya. Kapten dengan penuh sukacita perlahan mendekati mayat yang dikira Lotte. Namun saat kapten mengira dirinya telah berhasil membunuh Lotte, ia tiba-tiba menyadari bahwa yang baru saja tewas ditembak secara membabi buta itu bukanlah Lotte, melainkan tuan tanah besar yang sebelumnya diculik oleh Lotte. Pada saat yang sama, Lotte sudah dengan cepat menyelinap ke dekat alun-alun kantor polisi dari arah belakang, lalu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan tegas. Rekan yang nyaris dieksekusi bersembunyi di gudang saat kacau, lalu melumpuhkan pengejarnya dan merebut senjata. Lotte pun sudah memanjat ke lantai 2. Para buronan terkejut melihat pintu kantor polisi tiba-tiba terbuka. Demi kekacauan, dia langsung menembak tentara yang hendak menutup gerbang. Pengungsi di depan kantor polisi segera menyerbu masuk ke gudang makanan demi bertahan hidup. Mereka yang kelaparan itu pun langsung mengangkut makanan dari sana. Seketika kantor polisi pun kacau, dan Lotte yang bersembunyi di lantai 2 segera ditemukan 2 polisi. Mereka berkelahi hingga jatuh ke kandang kuda. Tanpa ragu, keduanya langsung bangkit untuk lanjut bertarung. Untungnya pada akhirnya Lotte berhasil memanfaatkan kelincahan dan keahliannya. Ia sukses mengunci lawannya erat-erat di pagar besi sampai akhirnya lawannya tak lagi bernapas. Namun, tepat saat Lotte bangkit dan bersiap untuk melarikan diri, 2 orang polisi bersenjata tiba-tiba menghadang jalannya. Untungnya, rekan yang baru saja diselamatkannya datang dengan cepat menunggang kuda. Lotte pun melompat ke punggung kuda dan melarikan diri bersama. Namun, saat keluar gedung, sang kapten mengejar dan langsung menarik pelatuk senjatanya. Rekan Lotte menoleh tajam, lalu dengan marah mengangkat senjatanya untuk membalas. Ia menembak atasannya tapi pelurunya macet. Rekan Lotte melempar senjatanya lalu kabur. Meski lolos dari polisi, Lotte tersungkur karena luka parah. Sambil meratap ia bertanya mengapa pengabdian setianya di militer berakhir begini. Tapi ibu dan adiknya disiksa sampai mati. Istri dan anaknya pun tewas kelaparan. Kenapa rakyat sengsara saat rumah tuan tanah begitu megah? Kenapa makanan menumpuk di kantor polisi tapi di luar orang-orang mati kelaparan? Penyakit tulang putih? Akhirnya dengan penuh amarah, Lotte menghembuskan napas terakhir. Melihat matanya yang tak terpejam, rekannya sangat berduka. Meski rekannya berduka, Lotte kini terlelap selamanya di tanah ini. Di zaman yang tidak adil ini, ribuan orang seperti Lotte mati membawa dendam. Sebagai rakyat kecil, mereka hanya bisa mati hina dalam ketidakberdayaan.